Oke, selamat siang. Selamat siang siswa-siswa yang akan mengikuti PKL maupun di AHAS ataupun di tempat lain juga. Selamat siang juga semuanya. Perkenalkan dulu sebelumnya, saya Farel dari PIC Mitra Utama Cirebon. Di sebelah saya ada dua pendamping yang jadi fasilitator kalian nantinya. Ada Ino dan ada Mas Eko. Jadi hari ini kita akan kurang lebih sharing mengenai customer service excellence. Karena mungkin yang kalian pelajari di SIK Mahidin kan berdasarkan teori, mungkin kita akan belajar sedikit mengenai bagaimana kita mempraktekannya secara langsung ke hadapan konsumen. Gitu. Ini sebenarnya sudah pada makan atau belum? Sudah lemes? Ya. Udah. Oke. Jadi kurang lebih agenda hari ini kita bakal bahasnya santai aja. Jadi nggak usah tegang nih. Nggak usah tegang, santai aja, sama saja. Pembahasan dari kita ada yang pertama nanti akan ada perkenalan dari dua fasilitator kita, nanti akan mendampingi kalian masing-masing. Yang kedua nanti kita akan bahas siapa sebenarnya customer kita itu, dan yang ketiga kita akan bahas mengenai apa yang sebenarnya customer kita mau. Gitu. Karena terkadang kita ini bingung, kita ini bikin promo tapi kita bingung sebenarnya siapa sih customer kita. Gitu. Dan yang keempat terakhir itu deliver customer delight ataupun kepuasan pada konsumen. Gitu. Saya minta tolong Anda untuk siapin secari kertas, boleh ya? Karena kita nanti bakal bikin kolaborasi learning. Ya, ini perkenalan singkat. Nanti akan dipandu oleh Mbak Ino dan Mas Eko. Nanti Mbak Ino dan Mas Eko boleh nanti dipandu, boleh keliling ke anak-anaknya masing-masing untuk nanti dipandu mengenai hal-hal ataupun bahasan yang kurang dipahami gitu. Ya. Oke. Jadi karena saya sudah perkenalan diri, Mbak Ino sudah perkenalan diri, Mas Eko sudah perkenalan diri, saya juga minta kalian juga perkenalan diri dong ya, boleh? Boleh kan perkenalan diri? Ya, katanya tuh, tanyain. Boleh, Pak. Boleh ya? Sok boleh dari Masnya? Masnya Rizky Hidayat, kelas 11 atas 1. Oke. Jurusannya? Kelas 1. Akuntansi ya? Akuntansi. Oke. Ya. Nadia Fitri Sodi dari akuntansi 1. Oke. Firana Madani dari akuntansi 1. Oke. Fitri Oktaviani dari akuntansi 1. Devi Mulyani dari AK 2. Fitria dari A11 AK 3. Oke. Sekarang saya pengen tanya, apa sih yang dari hobi kalian? Itu boleh dari Masnya lagi. Hobi. Ya. Ya seperti biasa, semua hobinya tuh kayak sepeda. Sepeda. Oke. Oke, sepeda. Membaca. Membaca apa tuh? Membaca novel. Novel. Kira membaca tweet orang gitu. Banyak. Memasak. Memasak. Wow. Kok hari ini nggak bawa masak kan? Banyak gimana nih? Menyanyi. Menyanyi. Oke. Sering nyanyi lagu apa nih? Banyak. Menggambar. Menggambar. Iya. Masak. Masak juga. Jadi kita punya dua koki di sini. Oke ya, jadi kita dua renang diri. Jadi nanti sebelah sini ada Mbak Ina yang bakal dampingin kalian. Dan di sebelah sana ada Mas Eko yang bakal dampingin kalian juga mengenai pembahasan. Ya. Oke. Sebelumnya, saya pengen tanya dulu di pikiran kalian aja. Sebenarnya customer service itu apa sih yang ada di bayangan kalian ataupun di pikiran kalian? Coba. Saya pengen, silakan Mas Eko tunjuk aja salah satu orang yang ingin menjawab. Ya, menurut tadi mas kalian Iya. itu menurut customer itu yang kalian tahu aja Ya, kalian pahami aja. ya yang kalian pahami. Kita coba yang ini. Mungkin pelanggan yang pengen servis motor. Pelanggan yang saya proses, oke. Kan contoh ada lagi ini mana? Silakan Yang mana? biar semuanya aktif. Pilihan simpan. Mana ya? Laki-laki baru dia boleh sama laki. Menurut saya customer itu pelanggan yang apa ya, biasanya yang selalu datang. Pelanggan yang selalu datang. Iya, Ada. setia. Oke, siap. Good answer. Sok, yang lainnya kasih kita pemahaman kalian. Apa aja?
Ada lagi nggak selain yang tadi disebutin? Pelanggan tadi yang pelanggan setia, yang tadi misalnya tadi. Iya, bagi yang lainnya ada selain itu ada lagi nggak? Kenapa tuh? Mungkin apa sih kayak buat yang layanin pelanggannya gitu. Oke. Misalkan pelanggannya butuh bantuan kan ngechat ke customer service gitu. Oke, layanan juga. Oke. Ada pendapat lain? Gak apa-apa, ini tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi kita semua jawabannya benar. Oke. Semuanya jawabannya benar, dia tidak ada benar, tidak ada salah. Ada lagi mau coba pilih-pilih aja yang lain. Banyak mungkin. Coba, iya. Ya, Mbak. Sama kayak ini Pak. Apa tuh? Ya, pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan. Oke, layanan pelanggan ya. Jadi kurang lebih ini ada customer yang selalu datang, ada yang ingin service, ada customer yang ingin dilayani, pelanggan gitu ya. Oke. Semuanya benar. Tidak ada yang salah, yang benar juga. Jadi sebenarnya customer service excellence ya. Customer service excellence itu sebenarnya apa sih? Singkatnya, customer service kita bicara mengenai gambaran umumnya aja. Customer service itu mengenai aktivitas melayani konsumen, yaitu mengenai kebutuhan dia, maupun itu produk, jasa, dan dilayani dengan melampaui harapannya dia. Gitu. Jadi yang mungkin dibayangkan customer service itu yang kerja telepon, balasin chat orang, itu adalah pekerjaan profesi customer service. Kalau kita adalah customer service excellence, ini adalah kegiatannya. Gitu. Jadi customer service itu tidak hanya selalu di telepon, tidak hanya selalu dibalas-balasin komplainan orang, itu tidak selalu itu. Jadi customer service ini bisa diterapkan di berbagai kehidupan kita, termasuk di semua profesi. Baik itu mau bersepeda, mau menyanyi, memasak, itu semua bisa. Karena customer service itu adalah ya tindakan diri kita untuk terhadap konsumen. Gitu. Oke? Sampai sini masih paham? Paham? Kalau ada yang nggak ngerti silakan langsung di toilet aja ya, nggak banyak sama toilet aja nggak masalah. Sekarang pertanyaannya gini, kalau dari kita bahas mengenai customer terus, customer kita sebenarnya siapa sih? Gitu. Ini kan berenam ini bakal nanti di mitra utama ya, berarti di khas. Oke. Sekarang bayangkan diri kalian mungkin di profesi sebagai lain, mungkin di kasir ataupun di promotor ataupun di manapun. Siapa customer kalian? Gitu. Coba dari sini, siapa customer kalian? Customernya siapa? Iya, dari situnya Pak. Dari situ itu siapa itu? Dari apa namanya pabriknya gitu toko. Yang lebih detailnya gimana? Bisa bahasa sini aja Pak. Oke, coba silakan. Mungkin orang yang hobi naik motor. Hobi naik motor, oke. Ini berarti dengan konteksnya di perusahaan motor, oke? Mas, motor pakai aja. Boleh, silakan Mangga. Ibu kayaknya Pak Haji datang soalnya tadi nelfon. Iya. Silakan. Boleh disiapin dulu syarat kertasnya. Ya. Sekarang coba saya pengen tanya, sebenarnya cita-cita kalian itu profesi sebagai apa sih? Profesi cita-cita kalian itu sebagai apa? Boleh dituliskan di secari kertas. Entah itu pembalap, boleh, entah itu menjadi siapapun boleh. Gitu. Karena kita berbicara mengenai gambaran umumnya dulu. Silakan tuliskan cita-cita kalian ingin jadi apa ke depannya gitu.
gitu. Profesi kalian menjadi apa depannya gitu. Silakan, semuanya bebas, tidak ada yang benar, tidak ada salah, karena ini semuanya murni keinginan kalian menjadi apa. Ada yang sudah? Oh boleh perkenalan diri dulu tadi. Tadi Pak. Iya. Boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Fitri Ningsi dari kelas AK4. Oke. Fitri. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas KKN 4. Oke. Nur Halimah. Nanti ya. Kenalan ini ya Bu. Iya. Iya. Perkenalkan, nama saya Viola Adinda dari AK4. Ini kebetulan anak-anak ini yang nanti praktek di Mitra apa tuh Pak yang di Pelum tuh? Mitra Bali. Iya. Oke. Tuh. Oke. Sudah dulu cita-citanya? Mungkin yang lagi di rumah yang mau nonton juga boleh cita-citanya gitu. Nanti kalau sudah coba boleh tolong dicek Mbak Ino atau Mas Eko, boleh tolong dicek cita-citanya apa nih sambil boleh dikasih tunjuk dan diomongin dengan jelas. Coba. Coba dari ini Fitri tadi ya. Cita-citanya apa coba? Berdiri. Pengen jadi pengacara. Pengen jadi pengacara. Oke sip. Lanjutnya coba ya. Dokter. Pengen jadi dokter. Rizky tadi ya. Iya. Sok, cita-citanya? Cita-cita kan profesinya itu menjadi bisa touring mana-mana, berbagai daerah menggunakan sepeda, traveling. Traveling. Oke sip, mantap. Unik, keren. Lanjut. Pengusaha. Oke sip, lanjut. Mantap. Akuntan. Sip. Lanjut. Yola ya tadi. Usahawannya sukses. Oke. Sip. Pengusaha. Lanjut. PNS, Pak. NS. Oke, lanjut. Pegawai bank. Oke, Bang. Oke, sip. Mantap. Chef dan jadi chef. Gimana? Chef. Oke, sip. Keren. Mantap nih. Sekarang ketika tadi kita bicara dengan customer dulu ya. Customer. Ketika kalian menginginkan sesuatu atau kalian pengen jadi sesuatu, ya silakan bergabung. Ketika tadi kalian jadi chef, pengen jadi di bank gitu, pengen jadi akuntan, pengen jadi dokter atau apapun, kalian harus tahu customer kalian itu siapa sih. Gitu. Sebelum kalian pikirin untuk memberikan pelayanan terbaik, kalian harus cari tahu dulu customer kalian itu sebenarnya siapa. Gitu. Jadi arti dari customer itu sebenarnya ini, mereka yang membutuhkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Dan yang kedua, mereka yang membutuhkan layanan kita. Baik tadi jawabannya udah benar ya, mereka membutuhkan layanan gitu. Ini adalah definisi dari customer. Jadi siapapun yang membutuhkan produk ataupun layanan atau jasa dari yang kita tawarkan gitu. Oke, sekarang coba dari cita-cita kalian itu tulis customer kalian siapa. Dari cita-cita kalian itu tulis customer kalian itu sebenarnya siapa sih? Ini kan ada klien gitu. Jadi siapa yang nanti yang jadi kliennya gitu kan? Ini kan pemasaran kan. Nah, coba ini kan pemasaran tadi. Pemasaran kita sih berarti kan klien kita apakah itu seorang petani, seorang usaha. Kamu mau jadi apa? Ya. Mitra kan. Kamu jadi apa? Mau jadi ini? Dengan jelas ya, karena customer itu jelas. Banyak. Kalau kita kan tahu banyak apa-apa. Ada tadi kayak apa namanya? Usaha juga sama. Kamu ya bukan sih dari guru. Ini mau betul kan ini siapa kalau ini kan? Ini siapa namanya? Viola. Kalau Viola kan menjadi usahawan, itu kan beliau usaha customernya itu kan kayak Nah, kalau pengen tadi pengen usaha ataupun membuat produk, nah tentu itu produk kalian itu apa? masyarakat iya Iya, deh. masyarakat. PNS kan. Iya. Ya, bisa dari kalangan. Siapapun pasti punya customer. Oh iya teh. Kamu biasanya apa banget? Tinggalan, Pak. Sudah? Dicoba ditulis dulu aja.
Ini tidak ada benar tidak salah. Jadi silakan terus saja. Kita di sini sharing, berbagi. Ada yang bingung? Kalau bingung saya coba lempar. Mas Eko di Mitra Utama kan sebagai sales people, ya. Mas Eko sebenarnya customer Mas Eko itu siapa sih? Sebenarnya banyak. Kalau untuk dibilang customer dari profesi juga banyak. Dibilang kalau ditulis satu itu nggak bakal cukup sih. Ya. Kalau customer mencakup ke semuanya, dari kalangan mau remaja, mau tua, itu udah termasuk customer juga. Kalau dari profesi banyak. Kalau profesi dari pekerjaan swasta, negeri juga itu customer. Tapi idealnya berarti semua mungkin remaja ataupun siapapun yang ingin berkebutuhan membeli motor. Iya. Ya, itu. Ada berkebutuhan membeli motor. Udah semua. Udah semua dah? Coba boleh dari paling pojok sekalian kenalan. Iya tadi belum perkenalan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Baris Saputra dari kelas 11 akan 1. Oke. Cita-citanya apa dan customer ini siapa? Menjadi orang yang berguna serta menjadi pembisnis sukses. Oke. Pebisnis sukses, oke. Kamu kalau jadi pebisnis ingin jualan produk atau ingin jualan jasa? Produk sih, Produknya apa? masih plan. Masih plan, oke. Berarti customer kamu siapa? Kalayak, Siapa? ya masyarakat atau yang lagi butuh barang itu. Nah, berarti customer yang butuh produk kamu ya berarti ya? Iya. Ya, oke. Itu berarti. Lanjutnya ya, Dan cita-cita menjadi usaha yang sukses. Oke. Customernya para pembeli masyarakat. Oke. Produknya udah tahu atau belum? Belum. Oke. Berarti customer-nya ingin berkebutuhan membeli produk kamu ya? Iya. Oke. Lanjutnya? Mau jadi PNS, Oke. customernya masyarakat. Masyarakat. Kenapa masyarakat customer-nya? Karena kan PNS kan macam-macam, ada yang dari kesehatan, dari pertahanan, dari lain-lain. Jadi pasti customernya masyarakat. Oke, good. Lanjutnya? Cita-citanya jadi pegawai bank, customernya para pegawai, pengusaha dan masyarakat umum. Kenapa? Ya, karena siapa aja boleh nabung nih bang. Oke, saya juga nemu Bang. Lanjutnya oke. Cita-citanya chef ya, customernya kayak masyarakat, Masyarakat ya? masyarakat yang mau datang ke kayak ke kafe gitu. Oke. Berarti masyarakatnya butuh produk kamu gitu, Iya. produk masakan kamu gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Ya. Cita-citanya pengacara, customernya semua orang yang mempunyai masalah. Oke. Iya, banyak. Berarti customernya dari Fitri ya? Berarti orang-orang punya masalah. Gitu ya. Berarti semakin banyak masalah di masyarakat, berarti kamu punya banyak customer ya gitu ya? Mantap, bagus. Kasih dia topi Mas Eko. Karena dia jawabannya paling bagus. Paling detail, bagus. Selanjutnya. Dokter, Oke, dokter. melayani masyarakat. Melayani masyarakat aja. Ya, Masyarakatnya? kayak kesehatan gitu, obat-obat. Oke, masyarakat yang butuh obat-obatan. Oke, good. Lanjutnya? Soalnya kan feeling. Nah, customer itu bisa diambil dari teman, saudara, atau keluarga, atau yang ingin mengikuti kegiatan kita. Gitu. Oke. Kenapa? Karena kan yang ikut traveling itu karena jarang kan sih. Jadi yang berminat aja. Gitu. Kalau misalnya yang berminat kan silakan hubungi kami. Gitu. Oke, sip. Bagus. Lanjut. Cita-cita pengusaha, customer, masyarakat. Produknya belum tahu atau mau jual jasa? Untuk Belum tahu. Berarti customer yang butuh produk kamu yang mana mau jual. Oke, lanjut. cita-cita akuntan, customer, pengusaha, pemilik perusahaan itu sendiri atau masyarakat. Oke. Mantap. Bagus-bagus semua jawabannya. Tapi ini paling mantap. Semakin banyak masalah, semakin banyak customer ya berarti ya. Bagus-bagus, tidak ada yang bagus dan tidak ada yang jelek juga. Jadi semua punya customer masing-masing ya.
mau berbagai profesi punya customer masing-masing, maupun sebagai promotor, sales atau apapun, mereka punya customer masing-masing. Mau tadi sebagai dokter, mungkin punya customer masing-masing. Guru juga punya customer masing-masing. Customer guru adalah kalian semua. Gitu. Karena kalian akan dilayani nggak oleh muridnya ataupun guru lain, ya kan? Diberikan pelajaran, diberikan pembelajaran, itu berarti kalian adalah customer dari guru. Jadi setiap profesi pun pasti memiliki customernya. Tapi pertanyaannya, apa yang customer harapkan dari kalian? Apakah hanya produknya aja? Apakah atau hanya jasanya aja? Atau masalahnya aja? Coba, silakan tulis lagi di notes kalian. Apa yang sebenarnya customer harapkan dari kalian? Iya, betul saja. Oh, iya. Saya masih punya banyak hadiah untuk kalian dan jawabannya singkat memuaskan. Apa ya dari customer ini? Berarti si customer itu mengharapkan apa ya dari para konsumen? Kalau tadi ada yang bilang pengen jual produk, mungkin boleh kasih contoh dulu. Kamu pengen jual produk apa? Misalnya produk ciki, oke. Jadi pengen jual produk juga, jadi pengen jual produk apa? Jual produk obat-obatan, produk kesehatan, gitu kan? Mungkin lebih detailing nanti. Sudah semua? Sudah coba ini kok di dari sini. Silakan, urut. Coba ini. Iya. Yang diharapkan customer masakannya enak dan tidak mengecewakan pelanggannya. Oke, berarti tadi customer kamu siapa tadi? Iya, masyarakat. Masyarakat ya. Yang mau makan di Tempat makan kamu, Iya. oke. Dan apa yang customer harapkan dari kamu? Masakannya lebih enak, tidak mengecewakan pelanggan. Oke, kita lanjut. Ya. Yang diharapkan mendapatkan pelayanan terbaik dan dapat menambah bunga. Mantap, good. Lanjut. Yang customer harapkan adalah sebuah kepuasan pelayanan sesuai dengan yang diminta. Sebuah kepuasan pelayanan sesuai yang diminta. Kasih no. Mantap sekali jawabannya. Lanjut. Customer ingin produk tersebut berkualitas dan pelayanan yang baik dan lama. Oke, good. Lanjut. Produk yang berkualitas, pelayanan yang baik supaya customer percaya serta bisa datang kembali. Datang kembali. Mantap. Iya. Lanjut. Yang diharapkan hasilnya tepat waktu, tidak mengecewakan. Dari customer kamu siapa? Pemilik perusahaan tersebut terus berbagai profesi. Oke. Jadi apa yang mereka harapkan? Kepuasan hasil saya. Kepuasan dari hasil kerja kamu gitu ya? Oke. Lanjut. Yang diharapkan yaitu barang yang berkualitas dan tidak mengecewakan pelanggan. Oke. Barang yang berkualitas dan tidak mengecewakan pelanggan. Oke. Lanjut. Customer yang diharapkan itu bisa menikmati atau berpengalaman yang sangat jauh dan menikmati kunjungannya. Oke. Oke. Lanjut. Ini apa tadi? Kepuasannya. Apa yang customer harapkan ketika emang Dari seluruh pasiennya. faktor Nah, kesembuhan? Kesembuhan ya, oke. Berarti sebelumnya sakit dong, ya kan? Iya. Oke. Kamu yang mereka salah nih. Mau menanamkan bunga gitu. Mengenalkan pengadilan terus langsung pengadilan aja. Sebelumnya deh, sebelum pengadilan deh kan pasti ada sebelum pengadilan. Mungkin gambar umumnya kan, apakah ingin masalah selesai
Kan tadi customernya apa? Yang punya banyak masalah. Yang mereka harapkan apa? Masalahnya selesai. Masalah selesai, oke. Simpel. Simpel gitu aja emang. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya apa yang customer harapkan? Semuanya jawabannya benar semua? Benar semua lagi karena kita sharing. Yang pertama itu pasti customer mengharapkannya mendapatkan produk atau jasa yang sesuai yang kalian sediakan atau yang mereka harapkan. Itu. Dan yang kedua, mereka mendapatkan pelayanan yang ramah, informasi yang jelas dan perhatian. Berarti customer itu tidak hanya berhenti pada poin nomor 1. Ketika emang kamu pengacara, gitu, ya kan, menangani orang banyak masalah, ingin masalah selesai, tapi tidak hanya sampai situ. Kalau memang kamu menangani masalahnya dengan lembut, dengan perhatian, dengan senyum, dengan penuh, mungkin ya, dengan penuh rasa percaya diri gitu ya, mereka semua pasti akan memberikan kepuasan yang lebih. Gitu. Yang ketiga, mendapatkan bantuan dari semua masalah yang dihadapi. Gitu. Itu kurang lebih 3 harapan yang diharapkan konsumen dari kalian. Dari apa yang mungkin kalian sediakan, mau baik itu produk, baik itu layanan atau jasa, gitu ya. Oke, sampai sini masih paham? Atau ada yang kurang jelas, boleh langsung tanya aja soalnya. Ya. Ada yang kurang jelas tanyakan. Kalau ada yang kurang jelas mungkin masih bisa ya, masih kita lihat ya. Oke ya. Nah, kita udah bahas mengenai customer, kita udah tahu mengenai apa yang mereka harapkan dari kita. Yang pastinya nomor 1, nomor tadi, mereka mengharapkan produk atau jasa yang kalian sediakan atau yang mereka harapkan. Tapi tidak hanya berhenti sampai situ kan. Mereka nggak hanya mengharapkan produknya jual beli selesai, nggak hanya di situ. Ketika ada saya beli sebuah obat ke kamu, itu apakah cukup di situ? Tidak. Apakah kamu menawarkan, Pak, apakah mau obat lain? Gitu. Pak, emang ada kendala sakit apa? Gitu. Mereka ini perhatian, mereka ini pelayanan yang ramah, gitu. Nah, di sini kita harus paham bahwa dari sisi customer itu melihat 2 komunikasi dari kita. Yang pertama itu verbal dan yang kedua non verbal. Nah, ini mungkin sering luput di antara kita semua karena kita ngomongnya, oh asal ngobrol aja mas, yang penting masalahnya kelar, beres gitu. Tapi tidak semudah itu. Gitu. Ketika ini verbal dan non verbal, ada yang tahu kurang lebih verbal dan non verbal itu apa? Komunikasi verbal, komunikasi non verbal. Ada yang tahu? Ada yang pengen coba jawab? Silakan. Ini hadiah nanti. Ada yang mau coba jawab? Yang udah tahu ada lagi coba aja. Ada yang jawab? Verbal dan non verbal. Verbal dan non verbal itu sebenarnya gimana sih? Contoh dari verbal apa? Ya. Verbal apa? Gitu. Iya, boleh. Ada yang coba jawab? Coba jawab. Saya pasti. Coba mana? Coba Ino, ditunjuk aja dari yang paling belakang. Laki-laki nih. Oke. Mungkin verbal ini ucapan. Oke, verbal ucapan. Berarti non verbalnya? Ya berupa tulisan ataupun Verbal tulisan. Oke. Ada pendapat lain nggak? sebagainya. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, yang lain. Berarti verbal itu ketika kita ngobrol aja gitu ya? Iya. Oke. Ada yang lain? Apa? Iya. Gimana? Gimana? Gitu ya? Kalau verbal ya ngomong, Iya. ngomong langsung gitu. Oke. Kalau non verbal cuma gestur doang atau ekspresi. Oke. Bisa dari tulisan juga. Non verbal berarti dari Tulis. Gestur gestur. Gestur itu apa sih? kayak Gerak tubuh. Gerak apa sih? Gerak apa ya dimaksud gestur itu? gerak tubuh. Gerak tubuh. Oke. Memang biasanya tubuh itu gerakan apa? Kalau ngomong gimana? Kayak ekspresi wajahnya. Oke, bagus. 1. Ya, tubuh. Terus ada Ada lagi? Cukup, itu aja. Oke, kurang lebih benar. Verbal itu ketika kita ngobrol, ketika saya ngobrol sama kalian, ini adalah komunikasi verbal. Tetapi ketika tangan saya bergerak, ini adalah komunikasi non verbal. Gitu. Yang perlu diperhatikan adalah
komunikasi verbal itu hanya diperhatikan kurang lebih 5%. Sisanya tuh orang memperhatikannya apa? Non-verbalnya. Jadi jarang orang memperhatikan mungkin kalimatnya terlalu panjang, tapi yang orang perhatikan tuh apa? Non-verbalnya. Gitu. Yang verbal benar mengenai kalimat, pengucapan kita, intonasi, nada, itu verbal semua. Tetapi yang paling sering orang perhatikan adalah non-verbalnya. Gestur, bagaimana ngobrol sama orang itu tegap, tidak bungkuk, itu. Benar tadi bahasa tubuh, bagaimana kita mengekspresikan kita hanya dengan bahasa tubuh kita, gitu. Ketika saya misalnya sharing ini sama kalian, tapi saya kayak gini terus, kalian nggak saya bagaimana coba? Ketika saya ngobrol sama kalian nih, tapi saya kayak gini terus, Aneh. gini ya, jadi non-verbal adalah gitu, ekspresi, postur gitu. Tanggapan kalian bagaimana? Gimana pandangannya? Kalau dilihat dari tadi Mas Farel, kalau dengan gaya sikap yang tadi, Betul. kayak gitu tuh, gimana? Membosenin, betul. Bosenin, boleh. Benar, jujur banget ya. Ayo, siapa lagi? Dari sebelah sana gimana? Dari sebelah sana coba ya. Bisa jawabnya. Kurang pantas. Gania, oke, benar Gania. Ada lagi? Kurang Apa? pantas sih, Pak. Lemas. Kurang pantas. Kurang pantas. Oh, kurang pantas. Kurang pantas. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tadi bilangnya kurang pantas, kenapa bisa dibilang kurang pantas? Ya, etikanya sih gitu. Betul, oke, oke. Berarti yang kalian perhatikan adalah non-verbalnya, gitu. Gestur apa sih yang saya lakukan, gitu. Ketika saya lagi ngajar kayak gini, atau ketika saya lagi ngobrol, tapi saya menghubungi kalian kayak gini, kalian suka saya kan, gitu. Ibaratnya nih sombong, angkuh, ya kan, gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah komunikasi non-verbal ketika berhadapan sama konsumen ataupun customer. Coba kita bikin sebuah role play, sebuah skenario ini. Ini ada Fitri ya, tadi ada pengacara. Dia suka orang yang punya banyak masalah. Berarti pengacara. Ya, dan ini siapa tadi? Yang chef ya tadi ya, Poki tempat kamu lagi kebakaran. Tempat makan lagi kebakaran. Kamu ingin ke Fitri, silakan coba ngobrol bagaimana. Kamu ingin dapat bantuan dari ini, dari pengacara. Gimana coba? Fitri namanya. Fitri punya masalah. Fitri punya masalah. Itu kan rumah makannya kebakaran. Ya, jadi Fitri ngobrol sama pengacaranya. Gimana? Nanti tanggapan sama pengacaranya apa? Iya. Kebakaran disebabkan oleh orang lain gitu. Misalnya oleh Rizky. Boleh ya, gitu. Jadi kan kelihatan yang mana yang verbal yang Yes. verbalnya kelihatan kalau berdiri gitu tuh. Kalau berdiri dong, Berdiri. berdiri. Kalau duduk tidak kelihatan. Rizky juga berdiri karena kamu yang bakar makannya dia. Tersangka. Ya kan? Gitu. Coba yuk, silakan. Misalkan nih, kan makan saya kebakaran. Nah, disebabkan oleh Rizky. Tapi dia kalau misalkan saya nuduh dia, tapi dia nggak jawab gitu. Oke. Gimana pendapatnya? Nggak usah kamu berperilaku sebagai kamu yang benar kebakaran di rumah saya. Nah, Marah. pas banget ada Rizky nih, ada Rizky. Dia yang habis bakar sama kamu, tapi kamu pengen ngomong aku. Coba silakan. Kamu baik banget nih. Emosi gitu. Iya dong, maksud saya emosi. Rumah saya kebakaran, rumah makan saya kebakaran, disebabkan oleh Rizky. Gimana pendapatnya? Tapi gimana jawabnya? Sebagai pengacara ada solusinya. Sebagai pengacara ada solusinya. Tadi kan sebagai customer berarti ada yang punya masalah. Berarti solusinya apa untuk pengacaranya? Sebaiknya gimana? Tanya dulu nggak, yang bakar siapa? Iya. Oke, tanya dulu. Oke, yang bakar siapa? Rizky. Nah, Kenapa bisa Rizky? Terakhir aja. nah Rizky pembelaan nggak? Membela dong. Raja ngomongin aku tuh. Kenapa coba? Gitu. Enggak. Iya, boleh. Kenapa bisa menuduh Rizky? Apakah kamu melihat Rizky ngapain gitu? Iya, dia di depan papa saya. Cuman berdiri, enggak bawa barang bukti apa-apa gitu, enggak. Nah,
tidak ada bukti, jadi tidak bisa. Kalau tidak ada bukti berarti Tapi dia bawa kayaknya minyak bensin gitu di tangannya. tidak. Saya bensin itu buatan motor. Buat motor. Motor saya ada di rumah. Iya. Laki-laki nggak pernah salah. Di sini yang bikin pengacara, ya kan? Baru pelayannya aja yang ngomong. Ya. Ada lagi yang kamu, jadi pelakunya siapa kalau kayak gini? Kamu percaya nggak kalau emang yang bakar itu Rizky? Rizky sih kan ada ini, ada barang buktinya. Iya. Barang buktinya apa tuh? Kayak bensin tadi. Bensin kan buat motor. Tapi ada motor. Ada di rumah. Kan bisa aja kan kalau orang mogok motor nggak Bentar. Nah. Bensinnya masih ada isinya nggak? Masih ada ada. isinya, karena kan motor di rumah, jadi bisa tuh di rumah bukan. Bensin ngapain dibawa di toko saya? Hah? Ya kan istirahat gitu, capek tanpa jalan jauh. Oke, boleh bantu tangan dulu. Jadi itu skenario yang mungkin bakal kalian hadapi nanti ketika sama konsumen langsung. Jadi ketika nanti misalnya kayak tadi ya, kebakaran. Tapi awal-awal tadi Fitri, saya kebakaran, saya nggak tahu siapa. Tapi apakah sebagai pengacara percaya kalau emang kebakaran? Malah saya kebakaran tapi malah ketawa-tawa. Saya kebakaran. Kamu bakar rumah kamu sendiri kali gitu. Terus Rizky-nya jawab dengan tegas, enggak kok itu bensin tadi habis dari motor. Gitu. Berarti ibaratnya non-verbal dia mengatakan bahwa memang bukan saya yang melakukan gitu. Jadi komunikasi non-verbal itu sangat diperhatikan gitu. Makanya berhati-hati ketika kalian memang berhadapan sama konsumen atau apapun, termasuk juga berhadapan sama orang-orang yang mungkin lebih tua atau apapun, karena non-verbal itu sangat diperhatikan. Karena kan ketika mungkin ngobrol sama orang tua, tapi pernah nggak kalian tatap mata orangnya langsung, tatap mata orang tua mereka langsung? Nggak pernah kan ya? Karena mungkin di batai nggak sopan, gimana ya kan? Gitu. Pernah nggak kalian ngobrol sama orang tua kalian di sini, tapi ngobrol kayak gini? Pernah nggak? Ma, beli apa handuk? Nggak pernah kan ya? Karena itu non-verbal itu sehari-hari pasti kita lakuin. Gitu. Jadi jangan sampai non-verbal itu menjadi menjadi cekal kalian nanti di kedepannya gitu. Masih paham ya non-verbal ya? Oke, ketika non-verbal dan verbal itu kalian gabungkan dengan baik dan benar, itu akan terjadi kepuasan konsumen, kepuasannya customer. Ketika tadi Fitri ya, sebagai pengacara berhasil meyakinkan bahwa oke, Rizky bersalah karena telah membakar gitu. Tapi setelah itu mungkin si Fitri cukup selesai sampai situ, udah selesai kok, kerjaan saya selesai. Tapi setelah itu kamu coba komunikasi dengan dia, yang sabar bu, yang sabar, kebakaran, tenang gitu. Itu adalah bentuk perhatian lebih kan gitu. Sama seperti ketika saya mau beli obat dari kamu, saya udah diare nih 3 bulan. Nah, kamu kasih obat nggak? Kasih. Setelah itu bagaimana? Setelah kamu kasih obat, ditanya lagi. Tanya apa tuh? Ditanyain, kenapa diare pak? Bapak habis makan apa? Ya kan? Bapak makan gorengan terus ya? Ya kan? Bapak makan punya orang ya? Barangkali ya. Apa bapak yang bakar rumah dia pak? Jadi sakit perut. Itu bentuk perhatian yang mungkin loh. Ketika saya mau niatnya mau beli obat, tapi karena dia kok ramah banget, saya mau beli yang lainnya. Gitu. Dan kamu juga menawarin, beli ini pak untuk mencegah diare ke depannya. Ini buat penyembuhin diare pak, ini buat anti pusing atau apa gitu. Kan bisa gitu. Jadi transaksi itu tidak hanya sekedar kamu memberikan produk, memberikan jasa, selesai. Tapi lebih dari itu. Dan terjadinya customer rate adalah ketika customer merasa terpuaskan oleh layanan yang diberikannya melampaui di luar yang mereka harapkan. Gitu. Jadi siapa ya yang akuntan ya tadi akuntan. Ketika emang kamu berharap
oh kerjaan saya selesai ketika sampai sini doang gitu. Tapi mungkin kamu ada lagi, Pak bagaimana kalau sudah selesai dan kamu bisa memberikan gratis revisi berapa kali gitu. Itu berarti mereka masih terpuaskan karena yang lain ngomong itu di luar yang mereka harapkan gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya ketika emang mereka masih terpuaskan, mereka bakal balik lagi ke kalian gitu. Mereka bakal balik lagi ke kamu gitu. Karena mereka tuh merasa, wah, saya bisa dapat perhatian lebih di sini gitu. Sekarang saya tanya, pengacara jangan lagi ya. Ada berapa banyak pengacara di dunia ini? Banyak? Baik. Bagaimana kamu meyakinkan semua orang untuk memilih kamu? Gitu. Jadilah pembeda dan jadilah di antara semua profesi itu kan pasti banyak. Tapi tolong jadilah yang memberikan lain itu lebih dari yang seperti biasanya gitu. Karena dengan cara itu customer itu pasti akan balik lagi dalam kita dengan sendirinya. Kayak jual obat, emang gak banyak yang jual obat di Cirebon aja, banyak kan yang jual obat? Banyak. Tapi kenapa customer harus balik ke kamu? Kenapa kayak gitu? Karena mungkin, ketika saya beli di tokonya Rizky, saya cuma beli, kasih uang, selesai. Tapi ketika saya beli di tokonya ini, saya ditanyain dulu, saya dicek dulu, saya dikasih tahu promo, saya dikasih garansi, saya dikasih informasi penting lainnya gitu. Produknya sama, jualan obat, tetapi perhatiannya berbeda. Itu yang kadang-kadang konsumen tuh merasa, wah, kesentuh gitu hatinya. Karena mereka merasa, wah, dibanding beli di toko obatnya Rizky, saya beli di toko obatnya dia. Dapat perhatian lebih, ya kan? Gitu. Itu pasti akan menjadi pembeda kalian nanti. Nah, yang terakhir, saya nggak panjang-panjang, kurang lebih 5 heart. Saya pakai kata kunci heart, hati. Heart. Yang pertama H itu helpful. Jadi sebagai orang yang menyediakan produk atau jasa, usahakan helpful, yaitu siap membantu konsumen kapanpun. E-nya itu easy, jadi kita harus mempermudah konsumen. Ketika nanti emang konsumen mau beli obat, tolong jangan kamu minta, Pak tolong KTP-nya dulu, Pak tolong STNK-nya dulu, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Ketika mau beli obat ya beli obat, selesai. Jangan kamu persulit membelikan obatnya gitu. Pak tolong Pak, Bapak harus cek tinggi badan dulu, cek berat badan, cek golongan darahnya apa gitu. Lah saya cuma mau beli obat gitu, kok saya sampai cek golongan darah? A-nya available, yaitu selalu ada untuk konsumen. R-nya itu reliable, bisa diandalkan. Artinya ketika saya obat ya saya pasti naik dia. Saya nggak mungkin nanya ke pengacara, saya pasti naik dia. Karena ya bisa diandalkan sih. Saya tanya apa dia jawab. Saya tanya obat dia jawab. Saya tanya obat lain pun dia bisa jawab. Ya udah kasih ke dia aja. Gitu. Yang terakhir trustworthy, itu bisa dipercaya. Ketika saya mau beli obat diare, dia kasih obat diare. Yang saya percaya kan, nggak bakal dikasihnya obat mual atau obat apapun gitu. Itu yang jadi nilai lebih sebagai customer yang akhirnya nanti jadi customer delight, kepuasan konsumen yang melampaui harapan mereka. Kurang lebih cukup sampai sini aja dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya ataupun ada yang mau berpendapat lain dengan saya bebas. Bagaimana? Hadiahnya masih banyak nih. Ada mau nanya apa nih? Sayang kalau saya bawa pulang tuh hadiahnya. Coba slide. Ayo. Pertama ini yang praker ini nanti ke mitra utama nih. Yang utama yang mana ya? Iya. Yang mana? Yang mitra utama. Yang mitra utama? Yang mitra utama. Yang nanti bulan depan ya berarti ya? Iya. Yang bulan depan. Ini. 3 ibu ya? Iya. Yang mitra abadi. Yang mitra abadi. Yang pengacara tadi. Mitra abadi. Gimana ada yang mau tanya mengenai apa juga boleh, masalah
Barangkali mengenai prakerin PKL di sana. Soalnya nanti kalau yang tadi ke PKL itu nanti yang ke Fitra Barat atau Fitra Utama yang Cirebon ya, nanti akan bersangkutan dengan yang tadi Mas Karel terangi dari awal, itu akan bersangkutan dengan yang tema tadi gitu. Karena akan mencakup tadi kayak kita customer itu siapa gitu. Nanti di situ ada itu tadi yang Mas Karel rinci dari atas sampai ke bawah itu dari atas ya. Ya. Ya, jadi dari atasnya itu berhubungan semua yang tadi Mas Karel bilang. Nanti kita akan ketemu dengan siapa customer, profesinya apa aja di situ aja. Yes. Gitu. Nanti kita tahu itu caranya tadi kata Mas Karel bilang kayak gestur tubuh, kita lawan bicara kita siapa, kita lawan bicara kepada yang lebih tua, yang sepadan sama kita gitu. Betul. Gitu nanti kita akan ketemu di sana gitu. Gitu. Ada yang tanyain? Ya apapun boleh kok, nggak mesti yang di PKL di MI juga masalah. Nanya pun juga boleh, nanya masalah. Tapi Mas Karel boleh. Nanya apapun boleh. Boleh. Gimana? Nanya. Kita kalau kasih contoh komunikasi verbal dan non verbal buat melayani pelanggan. Oke. Pelayanan ke pelanggan. Iya. Saya baik tanya dulu ke kamu, pelanggannya siapa? Makanya kayak gimana? Pelanggannya siapa? Ya, ada Siapa? Misalkan Ada di tempat yang di tempat kita. Iya, di tempat. Berarti pelanggannya yang mau beli motor di tempat kita gitu ya? Boleh. Boleh. Kita Berarti sama dia berarti ya. boleh. 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 Jadi kita saya sebagai customer ini, Kamu Ya. customer ya? customer, saya sebagai salespeople berarti ya. Yes. Oke. Silakan. Tidak no? Kalau di kita kan ada istilahnya apa ya? Standarisasi untuk pelayanannya. Kalau di kita ada standarisasi pelayanan. Jadi kita nggak asal ketemu itu aja, nggak ketemu asal mau butuh apa, nggak ada. Jadi kita ada standarisasinya. Di awal jadi kita ketemu, nanti dia akan bicara kebutuhan dan saya tanya kebutuhannya. Oke. Silakan. Ya. Ini mau bertanya motor, ya silakan. Kalau kalian perhatikan aja komunikasi verbalnya. Dan datang masih ditanya. Salah satu hati ada yang bisa kami bantu. Ya Mas, mau lihat-lihat motor? Boleh. Maaf dengan Mbak siapa? Sudah nanti. Dengan Mbak Sri Ananti. Boleh. Mbak Sri Ananti kalau kebutuhan untuk beli motor. Ya. Untuk tipe motornya apa ya Mbak? Lagi carinya sih yang mid ya Mas ya. Oh boleh. Beat ya. Iya. Beatnya kita ada. Beatnya ada 3 macam. Ada CBS, CBSS, sama Beat Deluxe baru. Ini yang ada 3 tipe ini. Kita termasuk ada yang tipe yang paling terbarunya yaitu Beat Deluxe. Yang udah dulu. Iya. Kalau yang warna biru itu leading. Untuk yang biru kemungkinan hari ini ready. Oke. Iya. Untuk rencananya cash atau kredit Mbak? Mau cash aja. Oh, untuk cash aja. Boleh. Nah, nanti untuk cash disiapkan aja dulu. Untuk persyaratannya itu KTP sama kartu keluarga. Boleh. Boleh. Mbak, nanti kita antar ke bagian kasir. Ya, nanti kita tunjukkan. Ya. Oke. Makasih Mbak Nani. Selamat sore. Ya. Oke, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Oke, gitu ya kurang lebih ya. Kasih tadi nanti dong. Yang tadi nanya boleh. Apa yang kalian tangkap tadi dari percakapan tadi? Selamat. Apakah Mas Eko hanya menjelaskan sesuai produk? Tadi Ino kan hanya bertanya mau beli produk Beat, ya. Apakah Mas Eko langsung, ya Beat, harganya segini. Mau beli apa? Apakah Mas Eko seperti itu? Enggak. Terus gimana? Apa yang Mas Eko bikin beda? Nawarin yang lainnya dulu. Yang perjelas produknya ada gini aja. Oke, terus ada lagi? Apakah dia menawarkan tipe varian lain, ya kan? Dari awal penyambutan, apakah Mbak Ina disambut dengan baik? Baik. Ya, dengan baik. Apakah Mbak Ina disapa? Disapa. Ya kan, disapa. Apakah Mbak Ina diberi dengan salam satu hatinya? Iya. Ya kan? Jadi, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab? Komunikasi verbal non verbalnya? Tadi dari Mas Eko ada beberapa komunikasi non verbal. Yang ada yang tahu? Kalau tahu nanti saya langsung kasih lihat. Apa komunikasi non verbal dari Mas Eko yang lakukan tadi? Gerakan gestur tangan. Gestur tangan. Kenapa gestur tangannya? Karena kan tadi kan memberitahu produknya yang ini, yang ini, yang ini. Oke. Selain itu, nggak hanya gestur tangan. Salam. Salam. Dalam satu hati. Oke. Ada lagi yang paling awal. Kata siapa?
Selamat datang sih. Gimana? Dokter. Oke, benar, membungkuk, Itu Mas Eko saat melakukan hal itu dia membungkuk dulu dan menunjukkan rasa hormat kepada konsumennya, gitu. Dan ketika diarahkan, kan boleh kan, Mbak Ino motornya di sana tuh beda lah ketika Mbak Ino motor di sebelah sini. Apakah beda? Jangan gitu. Itulah komunikasi verbal non verbal. Mungkin kecil kelihatannya tapi berdampak besar. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Pertanyaannya mantap ya. Kamu mau nanya kan banyak masalah? Ya, ada kali atau Feby. Boleh bertanya silakan, bebas apapun. Mungkin Mas Eko single nggak gitu? Barangkali. Apa? Rizky kayaknya ya tadi komunikasi non verbalnya udah kelihatannya nantepin layar terus. Kelihatannya udah banyak pikiran. Mau bakar rumah siapa lagi? Nah. Gimana nih Rizky? Ada pertanyaan atau mau ngebakar siapa nih? Kurang lebih seperti itu lah. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Pengacara apa? Ada yang mau bertanya? Mbak? Cukup? Kalau cukup kurang lebih dari saya cukup sekian dulu, Bu Rini. Ya, Iya, Pak. dari saya cukup Ada lagi sekian. mau tanya nih. Barangkali ini Buat saya. gimana? Enggak, ini mau tanya juga. Mau nanya boleh, nggak masalah. Oh, jangan malu-malu, kalau saya silakan tanya. Jangan malu-malu. Saya nggak Jangan mau. malu-malu. Ya, silakan. Fitri mau nanya barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya nih. Kita yang balik nanya nih. Oh, tempatnya di mana? Lokasinya. Lokasinya di mana? Lokasinya itu kalau di Mitra Utama di Jalan Raya Sunan Gunung Jati nomor 47, kalau di Mitra Bali di Raja Bali Raya 7 di Perum. Udah tuh pertanyaannya. Bisa cari di Google juga karena nggak nyari sana. Ada kok, ada, nggak, bukan bayangan, lokasinya ada. Kenapa sensasinya? Kan saya bilang alasan. Ada lagi pertanyaannya? Selain lokasi, mungkin ada lagi yang mau tanya-tanya gitu, boleh bebas. Kalau tidak ada, mungkin saya langsung serahkan ke Bu Rini aja. Sudah. Sudah? Tanya Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih untuk Mas Maret, Mas Eko, dan Mbak Irana. Ini saya lupa aja namanya. Karena saya sama Mbak Wendy juga. Iya. Terima kasih untuk kedatangannya, dan terima kasih juga untuk waktunya, karena sudah mampir ke sini ya Bapak ya Mas ya. Karena ini Mas Maret ini jujur nih, orang yang paling tersibuk nih. Mitra Utama tuh kayaknya Mas Maret. Enggak, Bu. Karena saya tidak pernah ketemu dengan Mas Maret, kalau Mas Maret itu selalu dengan Mas Eko gitu. Jadi saya kenalnya selalu dengan Mas Eko dan Mas Eko. Jadi jarang sekali, makanya saya luar biasa sekali Mas Maret bisa datang ke sini. Saya ucapkan bilang terima kasih. Anak-anak juga tidak ada tanya lagi kan kepada Mas Maret? Tidak ada. Saya ucapkan terima kasih Mas Maret. Terima kasih lagi sudah menyempatkan waktunya. Dan nanti 3 anak tadi ya untuk Komite Utama, dan 3 anak lagi nanti ke PMS nanti bisa juga. Dan nanti kalau untuk di AHA nanti biasa dengan saya. Jangan bosan ya Mas Eko, nanti saya lagi yang di sana. Nanti ya ketemu dengan saya lagi. Nanti yang di Peru dengan Ibu Cindy. Ya, karena Ibu Cindy berhubung orang Peru, jadi beliau lebih dekat dengan arah sana untuk tempatnya. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Tidak ada, cukup. Baik Mas Farah, mungkin anak-anak bisa. Cukup, boleh. Sebelumnya saya mau kasih Boleh. bingkisan juga Bu untuk Ibu Cindy dan Ibu Rininya. Oke. Boleh ya? Boleh di foto juga sekarang.